Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Semangat sekali sore hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat sore nih untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore teman-teman di studio, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairunisa Pondok Kelapa. Mana suaranya? Tepuk tangan dulu dong. Mantap, luar biasa. Terima kasih ya hari ini sudah hadir di studio bersama kami. Saya ingin menyapa semuanya, pokoknya terima kasih dan apa kabar? Kita ketemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Iya, luar biasa ya. Ini seperti biasa saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu para sponsor kita. Ada dari wardrobe yang saya kenakan, ini kece sekali, ini adalah wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pasti juga Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Mantap. Itu dia tadi para sponsor kita ya. Nah, tema kita hari ini nih, mumpung sudah semakin mendekati waktu mudik, jadi kita mau membahas mengenai mudik Lebaran dalam Islam. Siapa yang mudik di sini? Mudik semua. Saya enggak, saya enggak Pak. Jadi ya udah, ini karena semuanya udah pada banyak yang mau mudik, kita akan membahas lebih jauh mengenai mudik hari ini, dan saya akan ngobrol-ngobrol bareng sahabat saya nih, Ustadz pinter lucu lagi orangnya. Ada Bapak Ustadz Muhammad Azhari. Izin. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, ini dong ngobrol dulu dong sama teman-teman di rumah. Ini kok hari ini penampilannya ada yang beda? Ini pakai saya pakai sarung tenun nih. Oh, sarung tenun. Luar biasa loh. Iya. Lembut banget ya. Ini pasti sarung ini ya, handmade product yang disebut ATBM atau alat tenun bukan mesin. Gitu ya. Oke, jadi yang saya tahu ini tuh kainnya ini diproduksi oleh PT Lakumas ya, menggunakan serat tencel yang diproduksi di Tegal dan juga Pemalang, Jawa Tengah. Benar. Gitu ya. Dan biasanya orang lokal itu bilangnya sayung goyor ya, goyor. Sarung goyor. Iya. Sarung goyor. Jadi yang Bapak pakai sekarang namanya sarung goyor, dan ini ternyata diekspor sampai ke ini loh, Timur Tengah sama Timur Afrika. Tengah. Betul. Ya, seorang Timur Tengah pakai sarung kita loh. Makanya Bapak nggak kalah sama orang Timur Tengah, Pak. Dan ternyata ini lama diproduksinya itu bisa mencapai 2 bulan. Dari bentuk benang sampai menjadi sarung. Kenapa? Karena ini handmade dari pengrajinnya itu sendiri. Luar biasa. Gitu. Jadi makanya hari ini penampilannya tambah ganteng ya, Pak Muhammad Azhari ya. Keren. Tepuk tangan dong buat Pak Azhari, boleh. Mantap. Boleh duduk Bapak? Siap. Sip. Nah, kebetulan nih tadi kita ngomong tentang sarung yang diproduksi oleh PT Lakumas. Kita kebetulan sudah kedatangan oleh Bapak Abdul Nasir selaku Marketing Manager dari PT Lakumas. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah hadir di studio ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini datang sama siapa Pak? Boleh dikenalin nggak ini teman-teman grupnya? Saya hadir bersama tim Lakumas. Sebelah kiri saya Ibu Araneta Halim selaku direksi PT Lakumas. Sebelah ujung Bapak Sutarno selaku purchasing di PT Lakumas. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman dari PT Lakumas sudah hadir. Baik, kita langsung saja ya ke tema, dan hari ini juga ramai sekali nih, ada teman saya juga yang luar biasa cantik. Ini dia Putri ini adalah brand ambassador ya, brand ambassador dari Lenzing. Nah, kebetulan Lenzing itu juga adalah salah satu sponsor kita, makanya baju aku sama Putri hari ini kembaran. Iya, kembaran. Saya nggak ada yang bawa kamera ya, Putri, karena kita selfie gitu kan, lumayan kembaran gitu. Oke deh, ini ngomongin tema hari ini mudik Lebaran dalam Islam. Putri mudik nggak?
Tahun ini kebetulan enggak dulu. Enggak dulu ya, kenapa? Karena gantian sama ibu. Karena kan kalau mudik tuh sama mertua gitu. Jadi kalau saat ini tahun ini aku di Jakarta aja. Cuman tetap kita mobilitas tinggi ya. Iya, bersilaturahim ke kanan kiri keluarga besar di luar Jakarta, kan Bekasi juga luar Jakarta, Bogor ya kan. Jadi Jabodetabek gitu. Iya, Jabodetabek ya, saya juga sama sih. Makanya tetap harus pakai baju yang nyaman. Iya, betul. Mantap. Pantes hari ini Putri sama Pak Ustadz tuh kelihatan gemilang banget. Iya, seger lah gitu ya. Iya, benar. Jadi apa nih persiapan mudiknya nih, Pak Ustadz? Persiapan mudik yang pertama harus sehat batinnya. Sehat batinnya, baik. Jangan sampai mudik kita terkotori dengan niat ria, niat yang tidak baik. Yang kedua, siap lahirnya, harus sehat fisiknya, jangan sampai kemudian saat mudik kita sakit. Gitu ya, oke. Yang ketiga, siapin amplopnya. Iya. Ampau gitu. Berbagi rizki lah. Betul. Saudara yang ada di kampung. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin berkah rizkinya. Iya, betul. Ada banyak sebenarnya yang harus kita siapkan. Mudik ini satu tradisi yang khusus dan khas, unik, menjadi diskret dalam Islam Indonesia, karena kita tidak temukan di negara-negara Islam yang lain. Hanya di Indonesia, di mana setelah orang kemudian selesai berjibaku melawan hawa nafsu di momentum Ramadan, lalu meraih kemenangan, mendapatkan sertifikat takwa, dia mampu masuk pada bulan Syawal Lebaran. Saat itu kemudian dia mudik, dia membawa kemenangan itu. Ibarat orang yang menang setelah selesai dari Olimpiade, apa yang dia lakukan? Dia bawa medali emas itu, dia tunjuki ke ini saya alhamdulillah menang, terima kasih berkat doanya. Tapi jangan sampai kemudian kepulangan kita justru membuat kita semakin kalah. Iya, baik. Ini filosofi mudik harus kita pahami nih. Filosofi jangan mudik. Sampai, mudik ada filosofi, saya baru tahu, Pak. Pasti. Saya yakin setiap adat itu punya filosofi. Saya yakin. Dan mudik ini, walaupun banyak orang yang mempersoalkan, wah itu kan tidak ada dalilnya, tidak ada ininya, tidak ada landasannya, tidak ada dalil secara khusus. Memang Nabi mengatakan mudiklah, tidak ada. Tidak ada secara khusus teksnya begitu. Beda budaya juga ya, karena kan Nabi Muhammad dulu dari orang Arab gitu. Tapi kita bisa lihat sebenarnya ketika Nabi SAW hijrah, bermigrasi dari Mekah ke Madinah, setelah beliau sukses ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak melupakan Mekah. Sesekali beliau pulang kampung ke halamannya Mekah. Berarti sebenarnya secara substansi ada mudik pada zaman Nabi SAW. Betul. Nah, apa substansi mudik? Salah satunya adalah silaturahim. Jangan sampai kemudian kita mudik, substansi ini hilang. Kita tidak silaturahim, tidak mengedepankan hubungan persaudaraan. Bahkan yang terjadi setelah mudik, kita main angkuh-angkuhan nih sama ini. Berarti substansi mudiknya hilang. Ini yang kita pengen berikan ke teman-teman sebenarnya hari ini, buat pemirsa Berkah Ramadan, bagaimana mudik kita selaras dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah. Oke, jadi tidak kehilangan esensinya ya, Pak Ustadz. Siap. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Masih dengan tema kita hari ini, mudik lebaran di dalam Islam. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih sama temanku Putri Dwiandari, karena kamu ini Putri adalah spokesperson ya, spokesperson dari IS. Nah, IS itu adalah kebetulan merek baju yang kami kenakan. Iya, jadi ini sebenarnya emang aku sendiri juga merasakan si IS ini enak banget, dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau di studio yang dingin. Dia bisa menghangatkan, giliran yang panas bisa mendinginkan. Nah, gitu. itu dia. Aku mau dong ini apa Put, bagi tipsnya sedikit gimana sih caranya kita memilih baju muslimah yang nyaman untuk mudik nanti. Iya, pastinya kalau soal pilihan baju gitu ya, apalagi kita sebagai wanita, apalagi saya sendiri nih sebagai seorang ibu gitu yang punya alhamdulillah punya 3 anak kecil-kecil, pasti mobilitas tinggi gitu ya, gendong anak gitu, terus udah gitu bergerak segala macam, pasti cepat keringetan gitu. Jadi penting banget untuk memilih bahan tuh yang adem. Yang pertama adem, terus nyaman dipakai, karena kalau kitanya pakai bajunya udah nggak nyaman, udah ribet sendiri, jadinya kan akhirnya emosi tuh, akhirnya larinya ke anak, anaknya dimarahin jadinya kayak gitu. Kesian anaknya. Iya gitu. Jadi kalau saya sendiri senang banget sama baju IS ini dengan berbahan serat tencel ini, karena tencel ini dia ini sangat lembut di kulit, terus pori-porinya juga bener ya, kayak halus banget gitu, terus pori-porinya juga besar, jadi ibaratnya dia bisa mengeluarkan uap air yang ada di dalam tubuh gitu. Kadang-kadang kita kan pakai baju muslim itu sebagai seorang muslimah, kita pasti kan berhijab, memakai baju muslim tuh seharian penuh gitu, belum lagi cuacanya di ibu kota tuh benar-benar wah kalau lagi panas banget sampai rasanya tuh bener-bener pengen di rumah aja gitu, rasanya AC-AC-an, cuman kan nggak bisa gitu, makanya untuk mendukung kegiatan di bawah nggak mungkin. Iya, kecuali bawa itu ya yang angin-anginan gitu. Iya ribet. Habis itu habis baterainya, sebel lagi deh. Benar-benar. Tapi kalau pakai ISMA nyaman lah. Iya, alhamdulillah, makanya jadi karena memang bahannya ini dia sudah ada diformulasikan khusus ya tentunya dengan bahan yang alami, dengan serat alami, jadi memang cocok banget untuk iklim kota Jakarta yang tropis ini. Benar-benar cocok. Jadi kamu ketika di Jakarta itu bisa menyesuaikan, tapi ketika kamu traveling ke luar negeri juga bisa menyesuaikan juga. Iya, menyesuaikan. Apalagi ya mungkin nggak usah jauh-jauh, misalnya kita ke daerah Malang, Puncak gitu, itu kan daerah udaranya kan udah beda dari Jakarta gitu. Jadi pakaian dari IS ini bisa menyesuaikan gitu, bahannya dengan serat tencel ini bisa menyesuaikan udara dingin dan panas gitu. Oke. Mantap. Itu dia tadi sedikit penjelasan dari Putri ya. Nanti aku akan tanya-tanya lebih jauh lagi ya tentang tips and tricks menjadi baju muslimah yang kece gitu. Pasti udah ada stok baju baru ya? Wah udah sih, alhamdulillah. Mantap. Ini semuanya dari IS nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya, namanya juga rezeki ya. Sip, aku balik lagi ke Bapak Ustadz Muhammad Azhari. Ini masih yang lanjutin obrolan kita yang tadi nih Pak. Kan sayangnya nih setiap tahunnya kalau misalnya kebetulan saya lagi nonton TV gitu, ada aja gitu ya berita yang kurang mengenakan, kayak misalnya orang mudik terus mungkin mengalami musibah atau kecelakaan gitu. Sehingga sampai ada yang bilang katanya tuh mudik itu ini haram hukumnya atau baik, ada yang bilang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya di dalam Islam sendiri kan tadi kan dibilang tidak ada dalil khusus. Tapi apakah memang ada adab-adab yang bisa kita ikuti dari ajaran Rasulullah? Gimana caranya supaya mudik kita itu menjadi berkah gitu? Insya Allah. Ada sesuatu yang bisa kita jalani dan salah satunya mudik itu mubah saja, sesuatu yang boleh saja. Iya. Nah, karena dia mubah, dia bisa mendapat sunnah. Tapi bisa juga satu sisi haram kalau kita tidak benar menjalankannya. Ini saya pengen kasih beberapa tips ya, sharing berbagi sama pemirsa berkah Ramadan, biar mudiknya berkah. Berkah, iya dong. Yang pertama tuntaskan dulu Ramadannya di sini. Saya tidak pernah mudik saat Ramadan, nggak pernah. Oh gitu? Saya nggak pernah mudik saat Ramadan. Mesti saya Ramadan di Jakarta dulu. Selesai Ramadan saya, itikaf sudah selesai, fokus tarawihnya. Jangan jadikan alasan mudik Anda tidak iktikaf. Jangan jadikan alasan mudik Anda nggak tarawih. Kalau itu yang dilakukan, mudik Anda haram. Sia-sia saja. Untuk apa mudik? Untuk apa? Selesaikan dulu Ramadan, baru setelah itu sholat Id selesai, silahkan Anda mudik. Jadi hutang di sini selesai, hati sudah tidak ada punya. Bayangkan ketika kita mudik di perjalanan macet-macetan, harusnya bisa iktikaf,
tidak bisa itikaf, tarawih tinggal, itikaf tinggal, apa yang terjadi? Iya, Tidak dapat apa-apa. Padahal rugi sekali. Ini hari-hari terakhir Ramadan. Jadi yang pertama tipsnya selesaikan Ramadan. Maka saya sama istri selalu pesan tiket. Saya kemudian kebetulan kalau mudik itu ke Medan, Mbak. Iya, betul. Bukan Medan Merdeka ya, Medan beneran. Iya. Oh, Medan Merdeka deket, Pak. Jangan sedih. Medan beneran. Iya. Itu saya mesti hari Id kedua. Kalau enggak ketiga. Ternyata bocorannya harga tiket pesawat lebih murah. Wow, gitu ya. Oh, ini tips and tricks ternyata ya. Yang kedua, selesai sholat Id itu lebih murah. Nah, yang kedua, Ramadan saya udah selesai. Enak ya. Saya nggak punya hutang. Sebenarnya walaupun saya berangkat saat Ramadan nggak apa-apa karena saya naik pesawat 2 jam sudah sampai. Iya, betul, tapi buat Pak. teman-teman yang mudik ke Jawa Tengah misalnya, Jawa Barat yang ujung misalnya yang membutuhkan perjalanan 5 apalagi kalau macet 10 jam, saya kira atau berhari-hari nginap di satu tempat, saya kira lebih baik selesaikan Ramadan dulu. Selesaikan Ramadan baru mudik, tapi tetap bekal-bekalnya dipersiapkan. Yang kedua tadi istikharah tetap. Astaghfirullah ya birahmatihi khiyaratan fi afiyatin. Minta kepada Allah kapan kira-kira tepatnya kita mudik. Harinya, waktunya, jamnya itu perlu. Masa si Ustadz mudik doang perlu istikharah? Itulah ketundukan seorang muslim, dari hal yang terkecil saja dia minta pengawalan Tuhannya. Iya, betul. Minta pengawalan Allah, berdoa kepada Allah hari apa yang tepat. Dan ketiga, tentukan harinya. Hari-hari sunnah Nabi keluar rumah Selasa, Kamis, Sabtu. Ini hari-hari Nabi. Jadi istikharah ya, ingat itu. Selesaikan Ramadan, istikharah, pilih waktu yang tepat. Jangan seperti kafir jahiliyah dulu misalnya, ketika dia mau bepergian, dia ambil burung, lalu terbangkan burung. Kalau burung itu ke kanan, berangkatlah. Kalau burung itu ke kiri, jangan berangkat, petanda sial. Ini haram, tidak boleh. Ini mengundi nasib namanya. Islam mengajarkan bukan dengan cara yang demikian, tapi bagaimana? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nanti baru ketika sudah jalan, minta dengan program fitur yang menunjuki jalan. Iya betul. Tapi minta dulu waktu. Minta sama Allah dulu. Iya. Pintar nih Pak Muhammad Azhari. Makanya saya senang ngobrol sama dia. Wawasannya tuh luas banget nih. Keren-keren. Kita akan lanjut lagi ya Pak ya. Ini belum selesai. Jangan kemana-mana karena setelah break ini saya mau mengajak Anda semua pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kalau tadi ngomongin mudik, sekarang kita ngomongin jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa, di segmen kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk berkunjung ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bersama Abinaya Tour and Travel. Ini dia tayangannya. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Abinaya berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti dan makna kesempurnaan. Arti dan makna dari Abinaya sangat berkaitan dengan melaksanakan kewajiban atas rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umroh yang merupakan kesempurnaan dari rukun Islam.
Allah berfirman yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Di samping itu pula, di dalam Islam, rihlah atau traveling atau perjalanan adalah mempunyai tujuan mengambil pelajaran dan peringatan dari apa yang dihasilkan atas perjalanan tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Bahkan perintah untuk melakukannya secara tegas tercantum dalam Al-Quran ayat 15 surat Al-Mulk. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Berpedoman terhadap beberapa firman tersebut di atas, PT Dava Tour and Travel yang telah berdiri sejak 2011 dengan berbekal semangat dan keinginan untuk menjadi yang terbaik di dalam peningkatan untuk mewujudkan kesempurnaan pelayanan kepada para jamaah umroh, haji, dan umat muslim di dalam melakukan perjalanan yang sesuai dengan kaidah Islam. Bagi kami di Abinaya, melayani tamu Allah sebaik-baiknya adalah sebagai bentuk ibadah kami. Karenanya, insya Allah, Abinaya selalu amanah dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan kami. Marilah kita memenuhi undangan ke Baitullah dengan memilih mitra perjalanan yang amanah dan terbaik. Insya Allah, perjalanan akan mudah dan ibadah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2017 lalu, PT Dava Tour and Travel bertransformasi dengan menggunakan brand identitas baru Abinaya Umroh and Tour. Termasuk juga perubahan kepemilikan menjadi di bawah PT Trinugraha Thohir atau TNT yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir, dikenal juga sebagai Boy Thohir, bersama dengan adiknya Erick Thohir. Keluarga pengusaha muslim ini sangat berhasil di berbagai bidang bisnis seperti otomotif, pertambangan batubara, media, advertising, serta Republika Group. Dengan latar belakang pengalaman dan keberhasilan di berbagai bidang bisnis, serta dengan dukungan manajemen baru ini, maka insya Allah dengan izin dan ridho Allah, Abinaya Umroh dan Tour dapat berkomitmen untuk melayani para jamaah umroh, haji, dan juga para wisatawan muslim Indonesia dengan komitmen yang tinggi dan amanah sesuai dengan kaidah Islam. Anta Rabbi, Anta Hasbi, wa muzilu. Masya Allah, bagus sekali ya. Itu dia tadi tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Jadi bagi Anda nih pemirsa dan juga teman-teman ibu-ibu yang ada di studio yang sudah memiliki niat pengen umroh, pengen haji, sekaligus mungkin ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel. Nah ini alamatnya nih di website www.abinayatur.com. Kenapa sih harus di Abinaya? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Gitu, luar biasa ya. Aku sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Putri mengenai baju produk is yang kamu pakai nih Put. Jadi kan tadi kan udah dijelasin kalau misalnya produk ini tuh kayak bisa menyesuaikan dengan berbagai macam cuaca gitu kan. Adem, karena itu tadi ada serat tenselnya di situ. Tenselnya, ya terbuat dari serat alami tensel. Alami, karena berarti ramah lingkungan dong ya? Iya, dan emang tentunya kan udah di zaman sekarang kita kan memang mesti peduli banget sama lingkungan gitu ya. Dan
aku pun sendiri di rumah pun aku juga udah suka pilah sampah yang recycle dan non recycle. Nah makanya senang banget ketika tahu serat tencel ini juga dari bahan yang ramah lingkungan dan dari bahan alami yang terbarukan gitu. Jadi benar-benar makanya juga alhamdulillah gitu ya, maksudnya ikut berkontribusi sama lingkungan. Benar, gitu kita kan harus kita kan harus mencintai sama Allah, bukan begitu ya Ustadz ya. Jadi senang banget gitu ya karena serat tencel ini sangat memikirkan hal tersebut gitu. Makanya karena bahannya ini dari bahan ramah lingkungan dan dari bahan-bahan yang alami, makanya jatuhnya itu lembut gitu kan di kulit. Bahkan nggak cuma disentuh kayak gini nih ibu-ibu, tapi kalau pas dipakai jatuhnya di kulit tuh juga enak gitu. Dan sangat menyerap keringat. Itu penting banget, sangat menyerap keringat karena kalau saya sendiri badannya tuh memang cepat berkeringat gitu. Iya, betul. Dari kalau misalnya kita milih kan gitu ya. Jadi kan suka nggak nyaman tuh kalau kayak gitu. Betul. Kalau misalnya bahannya ini menyerap keringatnya bagus, kan tidak ada tuh yang namanya bau-bau tidak sedap. Nah itu terus kalau smelly nggak enak banget. Benar, terus bakteri juga nggak lama-lama ada di tubuh kita, menjaga kelembaban kulit kita, terus kesehatan kulit kita juga jadi terjaga. Karena itu dia tadi, kalau seorang muslimah pakai baju kan tertutup semua. Pasti kan kulit tuh kan ya nggak kena udara gitu kan. Pasti. Nah karena serat tencel inilah jadi kita bisa bernafas. Bisa bernafas, kulitnya jadi nggak bakal kerasa gerah gitu ya. Kayak gitu. Enak nih kalau misalnya pulang kampung pakai baju dari saja. Iya, benar. Yang ada serat tencelnya itu. Iya, betul, serat tencel. Betul sekali. Nah, ini kan kalau misalnya Putri kan dari sisi pakaian untuk wanita. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz nih dari sisi pakaian untuk laki-laki gitu. Karena kan di sini penontonnya ada yang laki-laki juga. Nah, ini sarung yang dipakai ini dari PT Lakumas ini kan juga menggunakan serat tencel ya. Nah, ini dari Tegal dan juga Pemalang, Jawa Tengah. Apa sih yang Pak Ustadz rasakan saat memakai sarung ini dari PT Lakumas? Yang pertama saya merasakan saya pakai sarung. Iya, tentu betul. kan. Tapi kan sarungnya koleksinya banyak. Yang kedua lembut tentu. Lembut. Nyaman lah. Saya nggak bisa terlalu banyak. Kayak Mbak Putri itu pinter banget. Cuman yang saya rasain nyaman. Kalau saya nyaman, saya bisa nyaman juga ibadahnya. Betul. Kalau saya nyaman ibadahnya, saya bisa khusyuk ibadahnya. Jadi salah satu indikator atau kontribusi buat kita biar khusyuk ibadah, kenyamanan kita berpakaian. Dan Nabi SAW itu fashionable banget. Kalau lagi jihad sorbannya warna merah. Kalau lagi khutbah warna hijau. Kalau sholat warna putih. Nabi SAW. Jadi kalau Nabi aja fashionable, seharusnya kita juga ikut fashionable seperti Nabi. Memilih mana yang nyaman dibawa untuk ibadah. Betul. Karena kalau misalnya kita nyaman, insya Allah orang juga akan enak melihatnya gitu ya Pak Ustadz ya. Siap. Kita udah harus break, tapi kita akan lanjut lagi setelah ini, pemirsa. Setelah ini saya pengen mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Sekarang. Aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Penipu. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Kamu yang nulis puisi cinta ini buat saya? Iya, Bang. Ternyata kamu romantis juga ya. Iya. Banyak pohon. Nak keras-keras lagi. Heran. Yang pohon sampai. Abang, pikir pohon, Bang. Mata lu di mana? Tawa Sutra XL. Sekarang nggak pakai iklan loh. Hanya di Jak TV. Kali lagi dong. Onyek.
masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti janji saya tadi, pemirsa, kali ini adalah saatnya untuk kita semua ikutan kuis. Apalagi kalau misalnya Anda udah siap-siap pengen dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah di sini? Pasti banyak kayak wah, ini deretan depan aja nih udah angkat tangan nih. Ya udah kalau kayak gitu berarti udah saatnya bagi sahabat saya Sarwenda dan juga ini pengikut setianya Yayam ya. Ini akan bagi-bagi hadiah di kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Yuk sama-sama kita lihat. Ini dia, silakan Sarwenda. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang ada aku Sarwenda bersama Yayam di sini yang akan menemani kalian semua. Dan gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat dan yang pastinya tetap semangat. Semangat Yayam. Luar biasa semangatnya. Nah, biar kalian semua tambah semangat lagi nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Nah, biasanya kita by phone. Kali ini sesuatu yang berbeda, kita main di media sosial. Caranya gampang banget. Pertama-tama, kalian harus follow account @geprekbensu dan @jaktv_official. Lalu foto keseruan kalian berbuka ataupun sahur menggunakan Geprek Bensu. Lalu mention ke @geprekbensu dan @jaktv_official. Jangan lupa disertakan hashtag Geprek Bensu JakTV. Lalu nanti foto yang paling seru, paling keren, paling kece akan menjadi pemenang. Nah, kalian penasaran nih, misalnya pemenangnya diundinya dari mana sih? Yang pastinya yang paling keren. Dan kalau misalnya mau lihat hasilnya, langsung di @jaktv_official. Ya kan Yayam? Semangat Yayam. Yayam juga boleh loh foto-foto pada saat Yayam berbuka ataupun sahur bersama teman, keluarga. Foto siapa tahu Yayam menang, ya kan? Kayaknya pasti menang deh Yayam ya. Soalnya Yayam unik banget. Nah, bagi kalian yang suka dengan Yayam, bisa langsung beli Yayam. Bukan Yayam yang ini ya. Susah ntar dibawa pulangnya. Nih, ini ada Yayam yang kecil dan hanya ada di Geprek Bensu yang asli. Nah, kalau misal kalian suka puding nih, di sini juga ada puding mangga, harganya hanya Rp5.000 saja. Dan khusus untuk menu lebaran ada saus opor ayam, harganya Rp20.000. Tapi rasanya enak banget. Ya kan Yayam? Yayam udah makan yang saus opor belum? Oh udah. Luar biasa. Nah, jangan lupa ya, pokoknya kalian harus ikut kuisnya, foto-foto, selfie, mention, dan yang pastinya jangan lupa beserta hashtag Geprek Bensu JakTV. Dan ditunggu deh, siapa tahu kalian menang. Dan yang pastinya pajak ditanggung pemenang. Nah, terima kasih ya buat para pemirsa yang udah ikutan gabung kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Oke, sekian dulu dari aku bersama Yayam. Silakan Bella. Dan juga Yayam pastinya yang selalu setia menemani di kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Jadi itu tadi tuh kuisnya pastinya seru dan gampang banget kalau Anda mau ikutan kuis medsosnya. Jadi kita tinggal foto-foto seru aja pada saat lagi berbuka puasa atau sahur bersama Geprek Bensu. Terus jangan lupa foto-foto terus upload di Instagram dan jangan lupa mention akunnya @jaktv_official dan juga @geprekbensu untuk dapetin uang tunai sejumlah Rp500.000 bagi masing-masing pemenang gitu, ibu-ibu. Jangan lupa makanya pada ikutan kuisnya ya. Mantap tuh kalau menang kan lumayan. Ya udah, ini sebelum break menuju beduk maghrib, aku mau tanya-tanya lagi sama Putri nih. Tadi kan sebelumnya Pak Ustadz kan sempat bilang kalau misalnya Nabi Muhammad itu juga merupakan seseorang yang sangat fashionable gitu ya. Pak Ustadz ya. Jadi turbannya aja juga dia ganti-ganti, beda-beda gitu. Beda-beda model. Iya. Ya. Jadi sebenarnya seorang muslim dan muslimah itu juga nggak dilarang untuk menjadi seorang yang fashionable gitu. Nah, aku pengen nanya nih sama Putri, secara kan kamu orangnya ya cukup tahu fashion gitu ya. Kamu punya trik atau cara khusus nggak sih dalam memilih model baju, terutama untuk mudik Lebaran nanti?
Iya, paling kalau dari aku sendiri, aku tuh suka model sebenarnya yang simpel-simpel aja, tapi tetap manis gitu dan tentunya rapi gitu. Karena kan kita kan mudik itu kan occasionnya kan nanti mau ketemu keluarga, iya, harus cakep dong, saudara gitu kan, harus at least seger gitu kan ya, biarpun betul. Capek abis perjalanan, tapi kan kalau pakai bajunya udah cantik kan ya, terus kebantu lah gitu. Betul, dan instagramable ya. Instagramable, biasanya nanti foto-foto. Betul, jangan lupa tag @isbrand. Nah, udah gitu karena dari baju yang aku pakai ini seperti yang aku pakai sekarang nih ya, baju dan hijab ini ada serat tenselnya, jadi dia ini ada efek namanya efek drapey gitu. Jadi ketika kita pakai, biarpun ini nggak fit, karena kan kita kan nggak boleh pakai baju yang ketat, nggak boleh pakai baju yang transparan, tentunya tetap ya ada syariatnya tentunya baju muslimah itu. Jadi karena ini memakai serat tensel, jadi dia kesana tetap rapih gitu, karena memang bahannya lembut itu tadi kan. Jadi biarpun bahannya ini kita pakai seharian gitu ya, tetap nyaman, tetap punya efek yang rapi gitu ya, dan itu dia tadi drapey, karena dia drapey tadi itu jadi dia kayak loose tapi tetap rapih gitu. Iya betul, loose tapi tetap enak dilihat. Jadi ready kalau mau ketemu sama sanak saudara udah masih cantik gitu. Iya ya. gitu. Nah, terus udah gitu jilbabnya juga nih Kak. Jadi jilbabnya ini juga memakai serat tensel. Jadi kita seperti yang kita pakai ya, biarpun modelnya simpel banget nih ya Ustadz ya, tetap ada terkesan rapi gitu ya, bersahaja betul, gitu. Betul, karena ya efek drapey yang tadi kamu bilang tadi. Siap-siap. Terima kasih banyak loh Putri buat sarannya. Pausan kita lanjut lagi ya setelah break ya, karena sebentar lagi udah mau azan maghrib. Iya benar, udah berasa ya. Iya makanya kita harus break dulu ya. Pemirsa nggak apa-apa ya, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan ketika seorang meninggal, maka ada dua pembicaraan. Di dunia, pembicaraan antar manusia. Satu sama lain mengatakan, apa ya yang diwariskan oleh
orang yang meninggal ini untuk ahli warisnya. Berapa hektar sawahnya ya yang ditinggalkan untuk anak istrinya. Berapa banyak aset bergerak tidak bergeraknya ya untuk warisan bagi keturunannya. Itu di dunia. Pada saat yang sama paralel, ada pembicaraan juga jauh di atas sana. Di langit, kata Rasulullah SAW, antara para malaikat. Kalau orang-orang di dunia bertanya satu sama lain, madza khallafa, apa yang dia wariskan, maka malaikat di atas satu sama lain berbicara, apa yang telah dia berikan, apa yang telah dia simpankan untuk dirinya, menjadi bekalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa sedekahnya, berapa amal jariahnya, bagaimana dia beramal mengisi kehidupannya, berapa wakafnya untuk kemajuan umat. Dari hadis Rasulullah SAW ini ada opsi yang sederhana bagi kita. Apakah kita mau memperbanyak apa yang menjadi pembicaraan manusia, mewariskan sebanyak-banyaknya untuk anak keturunan kita, ataukah kita memperbanyak dan menyiapkan secara maksimal apa yang menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik bekal adalah sesuatu yang memiliki makna jariah. Kemanfaatannya bisa terus dinikmati dari generasi ke generasi. Memberikan satu bungkus nasi kepada seorang fakir miskin itu bagus. Ketika kita memberikan, kita mendapat pahala, tetapi hanya saat itu. Namun apabila kita mewakafkan harta kita untuk kebaikan, untuk pendidikan, untuk pemberdayaan umat, untuk sesuatu yang merupakan agenda keumatan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir selama-lamanya. Dulu saya pernah kuliah di Kairo, di Universitas Al-Azhar. Ada banyak sekali pertanyaan, bahkan pada diri kami juga. Dari mana Al-Azhar ini bisa mendanai ratusan ribu mahasiswa yang belajar di sana? Al-Azhar tidak memungut biaya apapun bagi hampir 500 juta mahasiswa dan mahasiswi. 450 ribu mahasiswa-mahasiswi yang 30 ribu diantaranya berasal dari mancanegara, termasuk 3.000 atau 4.000 dari Indonesia. Tidak ada biaya kuliah, free, gratis. Pada saat itu kami bertanya, dari mana Al-Azhar mendanai ini semua? Lebih dari itu mendanai para dosen yang jumlahnya puluhan ribu, profesor dan doktor serta seluruh institusi yang demikian besar, kompleks, dan memiliki aktivitas di seluruh dunia. Jawabannya adalah karena Al-Azhar memiliki wakaf-wakaf yang sangat produktif. Dari wakaf itulah Al-Azhar mampu mendanai seluruh kegiatan pencerdasan umat. Bahkan lebih dari itu juga Al-Azhar di beberapa tempat masuk ke dalam sektor pengembangan ekonomi umat. Pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah bisa didanai dari kemanfaatan wakaf. Wakaf itu tetap ada, tetapi kemanfaatannya lah yang dimanfaatkan dan digunakan untuk umat. Maka konsep wakaf dalam Islam ini diakui sebagai salah satu bentuk membangun ekonomi atau kekuatan ekonomi masyarakat yang sustainable, yang berkelanjutan. Kita dengar bahwa akhir-akhir ini PBB juga mengadopsi dan mengakui zakat dan wakaf sebagai bagian bagaimana membangun dan mensukseskan Sustainable Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Di luar negeri juga endowment di universitas-universitas itu sesungguhnya adalah seperti wakaf di dalam Islam. Universitas Harvard yang diakui sangat maju itu juga bergantung dari wakaf atau endowment yang diberikan oleh orang-orang kaya yang ada di sana. Artinya wakaf yang merupakan satu sistem Islam yang sangat orisinil ini ternyata telah mampu menghadirkan kebaikan untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermurah
dan menyiapkan sebagian dari harta kita untuk wakaf yang kemanfaatannya dinikmati seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sallama ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Ini ketahuan nih, pasti muka-muka baru buka puasa ya. Tadi habis buka, iya segar. Tadi sebelum buka, ya ngelihat tabung gas kayak buah melon. Waduh, setelah buka sekarang baru sadar. Baru sadar, ternyata itu hanya tabung gas ya. Baik, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk kita semua, untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman di studio ya, selamat berbuka puasa. Tadi berbuka dengan yang manis kan? Mantap, iya ketahuan soalnya mukanya langsung jadi manis-manis semua gitu ya. Semoga hari ini ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Iya. Masih dengan tema kita hari ini mudik dalam Islam, dan masih bersama dua sahabat saya, ini ada Putri dan juga Pak Muhammad Azhari. Pak, terkait dengan tema hari ini nih, sebelum kita pamitan, apa ya inti yang bisa kita sampaikan mengenai mudik dalam Islam? Kenapa mudik itu perlu kita lakukan? Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kamu untuk sembah Dia dan jangan sekutu Dia. Lalu kemudian perlakukan orang tuamu dengan begitu ihsan, begitu sangat baik. Nah, salah satu esensi mudik adalah kita kembali ke kampung halaman untuk mengambil berkah orang tua. Benar gak? Iya, betul. Sekian lama kita tinggal untuk berjibaku di ibu kota misalnya, di mana tempat kita bekerja, lalu setelah itu kita pulang sesekali menemui orang tua kita. Betul, silaturahmi. Iya, bermanja-manja dengan orang tua itu ibadah, Masya Allah. Insya Allah, iya deh. Dan juga penikmatan pasti bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih. Yang kedua berbagi dengan orang-orang terdekat. Kata-kata Nabi begini, jarang-jaranglah kamu berkunjung, maka tazdad hubban, maka cintamu akan semakin bertambah. Jadi kalau terlalu sering berkunjung, itu bukan enak tapi enak. Oh iya. Coba bayangkan, tiap hari ketemu, enak. Iya, bosan. Tapi bayangkan, ya, kita dibuat dalam satu tradisi yang luar biasa. Setahun sekali misalnya berkunjung, itu memupuk rasa kangen. Lalu kemudian kita ketemu, tazdad hubban, itu maka Masya Allah akan timbul rasa cinta. Rasa cinta. Yang ketiga misalnya Nabi SAW berkata, saling berbagilah, maka kalian akan saling menyayangi. Iya, betul. Maka nanti ketika kita berkunjung, jangan hanya berkunjung, jadi saling berbagilah. Saling berbagi adalah cindera mata gitu ya, Pak ya. Ini Mbak Tata, aku boleh nanti bawa mudik ya. Sarung ya. Saya Ustaz memangnya. Sarung pada keluarga. Mbak bagi-bagi sarung. Bener loh, bener. Udah disiapin kan Mbak berapa pack sarung tadi? Buat sholat Id, mantap. Khusus buat Pak Ustaz. Jadi berbagilah gitu ya. Oke, baik. Oke, jadi itu dia ya, intinya kalau misalnya selama untuk menjalin silaturahmi dan kita saling berbagi, karena kan cuma setahun sekali nih gitu, bukan untuk ria pastinya ya. Insya Allah mudik kita juga akan menjadi berkah bagi semuanya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak juga Put atas sharing-sharingnya, dan pastinya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, yaitu ada dari Abinaya Tour and Travel, dari Wardrobe yang kita berdua kenakan hari ini. Ini by Ihsan Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Selain itu ada juga sarung tenunnya Pak Ustadz nih dari PT Laku Mas menggunakan serat Tencel, juga dibuat di Tegal dan Pemalang Jawa Tengah dengan alat tenun bukan mesin alias handmade gitu ya Pak ya. Dan juga ada Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh